bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa kematian Brigadir J. Yang kita bahas hari ini tentang lembaga Komnas HAM wanita, Komnas HAM perempuan, di mana Komnas HAM perempuan ini kapan hari sudah menyuarakan unek-unek Ibu Putri yang memberitakan kalau memang terjadi pelecehan di rumah Magelang dan juga ada terjadi perkosaan persetubuhan yang dilakukan Brigadir J kepada Ibu Putri, dan Ibu Putri saat itu dalam kondisi sakit. Nah, padahal Komnas HAM tidak bisa menunjukkan bukti visum, tidak bisa menunjukkan bukti CCTV, juga tidak bisa menunjukkan adanya orang yang melihat terjadinya persetubuhan tersebut. Hanya saat Ibu Putri kamar mandi, kemudian ada Susi dan ada Kuat Ma'ruf yang menghampirinya. Seperti itu ceritanya. Tapi kenapa Komnas HAM ini kok begitu percaya sekali dengan curhatan Ibu Putri? Apakah Komnas HAM ini memiliki bukti-bukti yang akurat tapi masih disembunyikan atau bagaimana? Mari kita ungkap di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu di-subscribe terlebih dahulu dan diklik tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasinya ketika saya mengunggah video yang baru ya. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Apa yang membuat Komnas HAM ini mempercayai curhatan Ibu Putri ya? Apa yang membuat Komnas HAM ini mempercayai curhatan Ibu Putri? Komnas HAM perempuan ya ini ya. Apa yang membuat Komnas HAM perempuan ini mempercayai curhatan Ibu Putri? Ada simbol acceptance, salah terima. Selanjutnya, apa yang membuat Komnas HAM perempuan mempercayai Ibu Putri? Ada soulmate di sini teman-teman, ada kedekatan, ada hubungan baik dengan Ibu Putri. Selanjutnya, apa yang membuat Komnas HAM perempuan begitu mempercayai omongannya Ibu Putri? Karena di sini juga ada duka cita. Jadi seperti ini. Ketika saya tanya, kenapa sih Komnas HAM ini mempercayai omongannya Ibu Putri? Nah, kamu jangan salah duga dulu, jangan salah terima. Jangan salah terima seperti itu. Di sini Komnas HAM perempuan memang ada soulmate dengan Ibu Putri, ada hubungan baik di sini. Kartu soulmate-nya keluar terkait dengan peristiwa kematian Brigadir J. Jadi Komnas HAM perempuan ini kayak ada tugas untuk bisa hadir di dalam penyidikan atau bisa hadir di dalam masalahnya Ibu Putri ini. Makanya di sini kamu jangan salah terima dulu, ini adalah tugas. Tapi tugas di sini pada akhirnya ada hubungan baik Komnas HAM perempuan dengan Ibu Putri ini terkait dengan peristiwa kematian Brigadir J ini. Ada kaitannya, ada benang merahnya. Selanjutnya akan saya gali teman-teman. Apakah Komnas HAM perempuan ini memiliki bukti yang akurat sehingga dia mempercayai omongannya Ibu Putri? Mari kita gali di sini. Pakai kartu yang mana ya? Pakai kartu yang ini ya. Apakah Komnas HAM perempuan memiliki bukti-bukti yang akurat yang didapat dari Ibu Putri sehingga dia begitu mempercayainya? Apakah Komnas HAM perempuan memiliki bukti-bukti yang akurat sehingga dia begitu mempercayai Ibu Putri? Ada simbol radiance, summer solstice ya, yang artinya matahari. Matahari ini bisa merupakan penyemangat kalau apinya kecil. Tapi kalau apinya besar, sinarnya begitu kuat, akan bisa membakar orang-orang di sekitarnya ya. Selanjutnya, apakah kamu memiliki bukti-bukti yang kuat? Ada emergensi, ada kondisi darurat di sini. Apakah kamu memiliki bukti-bukti yang kuat? Ada stillness, ada rahasia masih ada di sini teman-teman.
Jadi ketika saya tanya apakah Komnas HAM Perempuan memiliki bukti-bukti yang kuat terkait dengan permasalahan Ibu Putri, jawabnya di sini ada radiance, ada matahari, ada emergency, dan ada stillness kerahasiaan. Jadi di sini ada luapan-luapan emosi dari Ibu Putri yang merasa dirinya keadaan darurat, tapi di sini masih ada rahasia yang tidak terungkap, yang belum dibuka kepada Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini mengetahui hanya separuh-separuh terhadap apa yang sudah disampaikan Ibu Putri. Karena di sini Ibu Putri masih ada rahasia yang disimpan. Ada stillness di sini. Nah, makanya saya rasa kalau Komnas HAM ingin ikut andil dalam pemecahan kasus ini, harus berjibaku, harus gimana caranya agar Ibu Putri ini mau berkata jujur di sini, mau berkata apa adanya terhadap apa yang sudah terjadi. Karena di sini masih ada ketidakjujuran yang belum diungkapkan kepada Komnas HAM Perempuan. Nah, karena keadaan darurat dan keadaan kondisi yang membakar ini tadi, emosi yang meledak-meledak terkait dengan kegentingan ini, kondisi darurat, makanya ada hal-hal yang masih disembunyikan oleh Ibu Putri, tidak disampaikan kepada Komnas HAM Perempuan. Nah, selanjutnya kita gali lagi ya. Mengapa Ibu Putri tidak menyampaikan secara jujur kepada Komnas HAM Perempuan? Karena Rinefal, karena ingin ada kondisi hari esok yang lebih baik. Ada perubahan-perubahan setelah ada kartu emergensi, keadaan darurat, harapannya bisa ada perubahan yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi dengan tumpuannya kepada Komnas HAM Perempuan ini. Ya, berharap Komnas HAM Perempuan ini bisa menyuarakan unek-uneknya, walaupun unek-uneknya itu mungkin ada kebohongan di sini. Karena tidak semuanya diungkapkan dengan jujur. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan kepada Komnas HAM Perempuan ini? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Komnas HAM Perempuan ini? Ada vanity. Jadi seperti ini teman-teman. Vanity itu percaya diri, bisa dikatakan kesombongan, bisa dikatakan arogansi, bisa dikatakan saya yang merasa paling baik, dan lain sebagainya. Jadi begini, apa yang disampaikan Ibu Putri itu kepada Komnas HAM Perempuan itu bukan sepenuhnya, masih ada sesuatu yang dirahasiakan dengan harapan bisa mengubah keadaan yang ada. Dia berharap dengan Komnas HAM Perempuan menyuarakan unek-uneknya akan ada perubahan yang terjadi di kasusnya nanti. Tapi di sini ada simbol vanity. Vanity di mana setelah Komnas HAM Perempuan mendapatkan curhatan Ibu Putri, makanya dia menyampaikan di publis. Dengan tidak menggairahkan kondisi-kondisi keadaan yang ada, misalnya kenapa sih Ibu Putri tidak ditahan? Alasannya apa? Padahal banyak wanita di seberang sana yang memiliki kasus hukum tapi ditahan dan dipisahkan dengan anaknya. Tapi Ibu Putri tidak. Nah, harusnya Komnas HAM Perempuan ini peka akan hal itu. Mengapa tidak peka? Mengapa tidak peka dengan hal-hal yang sekecil itu? Tentunya ada sesuatu hal yang sudah dipikirkan Komnas HAM di sini. Makanya Komnas HAM Perempuan ini bukan penyidik loh ya. Yang ngerti masalah yang sesungguhnya yang terjadi itu adalah penyidik yang sudah menyidiki. Nah, apakah Komnas HAM ini sudah bercakap-cakap dengan penyidik tentang bukti-bukti yang ada? Komnas HAM Perempuan, mengapa kamu begitu membela Ibu Putri di sini? Mengapa kamu tidak berpihak pada masyarakat yang menghendaki Ibu Putri ditahan, Ibu Putri segera jujur dan lain sebagainya? Mengapa kamu lebih membela Ibu Putri? Apa alasanmu? Abundance keberlimpahan. Kalian artikan sendiri ya. Ada simbol peti yang gambarnya koin-koin emas. Kalian artikan sendiri. Kenapa
berpihak kepada Ibu Putri karena ada kaitannya dengan Abu Dance ya. Seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Makanya di sini harus kita sebagai pengawal kasus ini harus bisa jeli menyikapi peristiwa yang ada. Yang namanya manusia tidak ada yang benar 100%, tidak ada kesempurnaan, termasuk juga Brigadir J. Tentunya ada sebab musabab mengapa Brigadir J ini dihabisi. Tapi yang namanya kesalahan tidak harus dilakukan dengan main hakim sendiri. Harus ada proses kalau memang ada kesalahan ya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak seperti ini. Ataukah ada hal-hal yang lainnya selain hal pelecehan atau hal asmara di kasus ini yang membuat kasus ini begitu memakan banyak orang di lingkaran kepolisian yang tersangkut, yang terbawa arus di dalam pusaran kasusnya Sambo ini. Nantikan prediksi saya berikutnya ya.